Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 6 September 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta keselamatan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima Kristus dalam hidup kami, sebab Dialah yang mengubahkan kami, memperbaharui kami, membasuh kami, dan menyediakan hidup yang kekal bagi kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Seven Panjaitan. Kepada Saudara Seven, kami persilahkan. Terima kasih. Renungan pagi 6 September 2024. Judulnya, Pencipta Keselamatan Kita. Ayat inti Ibrani 2 ayat 9. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Kristus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Dalam masa-masa berbahaya ini, ketika bentuk kesalehan menjadi populer di dunia dan pengakuan sebagai orang Kristen menjadi mode, hanya sedikit orang yang dapat membedakan jalan hidup yang penuh penyandaran diri dan memikul salib. Berjaga-jagalah dan berdoalah adalah perintah dari Dia yang telah menanggung godaan bagi kita. Kristus mengetahui bahaya kita, karena Ia telah berjuang melawan musuh kita yang sangat kuat. Ia tahu bahwa musuh kita ada di jalur semua orang yang berjuang untuk melakukan yang benar. Dengan segala tipu muslihatnya yang menyesatkan, setan berusaha menjerat hamba-hamba Allah dan membelokkan mereka dari Kristus ke jalan lebar yang mengarah kepada kebinasaan. Ia mengawasi keluar dan masuknya kita, dan meskipun tidak kelihatan, Ia bekerja dengan sungguh-sungguh dan tekun, berusaha membinasakan mereka yang tidak mengetahui rancangannya. Melalui pengaruh si jahat, bahkan agama Kristus telah diselewengkan ke dalam pikiran banyak orang yang mengaku tahu dan taat kepada kebenaran. Namun tidak peduli seberapa tinggi pengakuan Anda tidak akan bertahan dalam ujian, kecuali Anda adalah pelaku firman Allah. Hanya mereka yang memiliki prinsip yang hidup dan teguh di dalam hati, yang tidak akan berpaling untuk melakukan apapun yang tampak jahat, yang tidak akan berani menodai jiwa dengan kenajisan, yang sedang mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Pembasuhan jubah karakter harus dilakukan dari hari ke hari, sehingga pada akhirnya kita dapat ditemukan tanpa noda atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi tak bercacat di hadapan Dia yang harus kita hadapi. Pekerjaan menyucikan diri kita sendiri sebagaimana Dia adalah suci harus dilakukan secara pribadi. Kita harus menguji motif kita, tindakan kita, dan dalam terang hukum Allah yang kudus. Kita harus selalu bertanya, apakah ini jalan Tuhan? Setiap pencari yang sungguh-sungguh dan tulus akan dijawab oleh Tuhan. Permohonan dari para pencari yang tulus selalu didengar oleh Sang Pencipta keselamatan kita. Dia telah berjanji, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Malaikat-malaikat Allah mengawasi untuk melihat perkembangan karakter kita. Mereka menimbang menilai moral kita, dan semoga pada hari besar Allah kita akan menemukan fakta bahwa kita belum ditimbang di dalam neraca dan didapati ringan. Dikutip dari The Signs of the Times 25 Mei 1891. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Saudara Seven. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang anak Allah, Roh Nubuat menjelaskan dalam The Review and Herald tanggal 21 November tahun 1912 paragraf 2 yang berkata, Kristus, jalan, kebenaran, dan hidup, menyerahkan dirinya bagi dunia yang telah jatuh, dan di dalam dialah tersembunyi semua harta hikmat dan pengetahuan. Tidak ada karunia yang lebih besar yang dapat diberikan kepada manusia selain karunia yang terkandung di dalam Kristus. Mengapa disebut karunia terbesar? Masih dalam paragraf yang sama dijelaskan. Karunia keselamatan yang agung telah diletakkan dalam jangkauan kita dengan pengorbanan yang tak terhingga bagi Bapa dan Anak. Mengabaikan keselamatan berarti mengabaikan pengenalan akan Bapa dan Anak yang telah diutus Allah agar manusia dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan dengan demikian bersama Kristus menjadi pewaris segala sesuatu. Anak Allah diutus Bapanya ke dunia ini, dan masih tentang hal ini Roh Nubuat berkata dalam paragraf yang sama. Kristus meninggalkan istana kerajaan dan menerima kehidupan yang penuh rasa malu, celaan, dan penderitaan, dan tidak gentar bahkan menghadapi kematian di kayu salib, agar ia dapat menyatukan manusia dengan keilahian. Inilah sebabnya dalam paragraf 3 Roh Nubuat menyatakan, mereka yang mengabaikan anugerah keselamatan yang besar tidak akan memperoleh kesempatan kedua, tetapi akan ditinggalkan tanpa harapan. Anak Allah yang tak terbatas adalah pencipta keselamatan kita. Inilah dasar kebenaran bahwa Yesus adalah pencipta keselamatan kita. Rencana keselamatan yang dirancang oleh Bapa dan Anaknya menyatakan bahwa Yesuslah yang menjadi korban pendamaian dengan turun ke dunia ini menjadi manusia. Nah, mengapa manusia Yesus yang dapat menjadi pencipta keselamatan dan bukan kita? The Review and Herald tanggal 12 Februari tahun 1880 paragraf 3 bertanya, akankah Allah mengutus seorang manusia untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari jerat setan, sementara kakinya sendiri terjerat dalam jaring yang sama? Inilah sebabnya kita manusia tidak bisa selamatkan diri sendiri atau orang lain, sebab kita semua dalam jerat setan. Tetapi Yesus datang sebagai manusia, namun jerat setan tidak menguasai dia. Itu sebabnya Yesuslah yang dapat selamatkan kita, lepaskan kita dari jerat setan. Karenanya ayat inti renungan hari ini berkata dalam Ibrani 2 ayat 9 yang berbunyi, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Mengapa penting sekali Yesus mengalami maut bagi kita? Masih dalam pasal 2 ini kita baca ayat 14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memunahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Inilah kelepasan yang Bapa karuniakan kepada kita melalui Anaknya. Inilah dasarnya Yesus adalah pencipta keselamatan kita. Sesudah itu, apalagi yang penting bagi kita? Jesus' Name Above All Names, halaman 264 paragraf 3 berkata, pembasuhan jubah karakter harus dilakukan dari hari ke hari, sehingga pada akhirnya kita dapat ditemukan tanpa noda atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi tak bercacat di hadapan Dia yang harus kita hadapi.
Pekerjaan menyucikan diri kita sendiri sebagaimana Dia adalah suci harus dilakukan secara pribadi. Kita harus menguji motif kita, tindakan kita dalam terang hukum Allah yang kudus. Kita harus selalu bertanya, apakah ini jalan Tuhan? Setiap pencari yang sungguh-sungguh dan tulus akan dijawab oleh Tuhan. Permohonan dari para pencari yang tulus selalu didengar oleh Sang Pencipta keselamatan kita. Dia telah berjanji, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Malaikat-malaikat Allah mengawasi untuk melihat perkembangan karakter kita. Mereka menimbang nilai moral kita, dan semoga pada hari besar Allah, kita akan menemukan fakta bahwa kita belum ditimbang di dalam neraca dan didapati ringan. Setelah menerima kelepasan dari jerat setan, bagian kita adalah menerima Sang Pencipta keselamatan tinggal dalam hati kita untuk mengerjakan pembasuhan jubah karakter hari demi hari hingga pada akhirnya menjadi putih bersih sama seperti jubah Kristus. Dan untuk proses itu, para malaikat bantu awasi. Karenanya kita patut bersyukur dan bersukacita atas kasih karunia Allah Bapa dan Anaknya demi keselamatan kita. Karenanya berjagalah dan berdoalah, sebab setan berusaha mengalihkan pandangan kita dari Yesus, Sang Pencipta keselamatan kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah Pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital pada pagi hari ini, bahwa Yesuslah pencipta keselamatan kami. Sebab Dialah anak Allah yang adalah jalan, kebenaran dan hidup, dan rela meninggalkan istana sorga turun ke dunia menjadi manusia, mengambil rupa hamba, dan bahkan rela mati di kayu salib demi keselamatan kami. Dan sesudah itu penting bagi kami untuk menerima Dia dalam hati. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, agar Kristus bekerja dalam hidup kami, membasuh jubah karakter kami, hingga pada akhirnya putih bersih, sehingga kami layak untuk berdiri di hadapan-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.